Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Abdul Wahab Asy-Syarani merasa tidak perlu memperkenalkan riwayat Rabi'atul Adawiyah atau Rabi'ah. Dalam At-Tabaqatul Kubra, Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar, sebuah hagiografi karya Asy-Syarani, ia mengatakan, kelebihan sufi perempuan yang satu ini cukup banyak dan begitu populer. Rabi'ah diperkirakan lahir di antara 713 Masehi 717 Masehi atau 95 Hijriah 99 Hijriah di kota Basrah. Ia adalah ibu dari para sufi besar setelahnya. Pandangan-pandangan spiritualnya terus hidup di kalangan sufi selanjutnya. Ulama yang menaruh hormat kepadanya antara lain adalah Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik Al-Balhi. Rabi'atul Adawiyah ahli ibadah, perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Rabi'ah jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Rabi'atul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai khawasul khawas dalam tingkatan Imam Al-Ghazali atau super istimewa, tingkat tertinggi setelah tingkat orang kebanyakan awam dan tingkat orang istimewa, khawas. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Rabi'ah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Rabi'ah menganggap ibadahnya penuh kekurangan, baik secara lahiriah formal maupun batin spiritual karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Istighfar di akhir ibadah merupakan pengakuan atas kekurangan dalam ibadah tersebut. Ahli makrifat menyepakati anjuran istighfar usai beramal saleh. Dalam satu riwayat, para sahabat bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 3 kali tiap selepas sembahyang wajib. Maksudnya, menetapkan syariat istighfar usai beramal bagi umatnya sekaligus mengingatkan akan ketidaksempurnaan ibadah mereka. Kitab Al-Minahus Saniyah karangan Asy-Syarani. Kita kemudian mengenal ucapan yang populer dari Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin, atau kalimat istighfar, atau permohonan ampun kita perlu juga dimintakan ampun kembali. Al-Ghazali, Kitab Ihya Ulumuddin, An-Nawawi, Kitab Al-Azkar, dan Asy-Syarani, Kitab At-Tabaqatul Kubra. Rabi'ah bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian orang lain. Ia begitu zuhud, ia kerap menolak pemberian orang lain. Ia akan dengan jujur mengatakan, aku tidak terlalu berhajat pada dunia. Memasuki usia ke-80, fisiknya melemah. Tubuhnya begitu kurus sehingga hampir-hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Rabi'ah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, Rabi'ah sering terlibat percakapan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika, ia mendengar Sufyan Ats-Tsauri menyatakan prihatin atas dirinya, alangkah sedihnya. Rabi'ah lalu menjawab, betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana. Sufyan Ats-Tsauri pernah berdoa di dekat Rabi'ah, ya Allah, berikanlah ridhamu padaku. Rabi'ah menanggapinya, apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridanya? Sedangkan dirimu tidak ridha atas ketentuannya. Sufyan Ats-Tsauri kemudian beristighfar. Imam Al-Qusyairi dalam kitab Risalatul Qusyairiyah menyatakan, Rabi'ah pernah ditanya kapan seorang hamba dikatakan ridha atas ketentuan Allah. Ia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Di tengah luapan rindunya yang tak terkendali, Rabi'ah pernah melontarkan kalimat ini dalam munajatnya, apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu? Rabi'ah dikenal sebagai sufi bermazhab cinta. Salah satu syarah Al-Hikam mengutip syair yang cukup mewakili pandangan sufistiknya. Syair Rabi'ah itu diterjemahkan dalam 3 lirik berikut ini. Semuanya menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian, untung, melimpah. Atau mereka menempati surga, lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti.
Rabi'ah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Ia wafat pada usia 83 tahun. Rabi'ah ingin memastikan kafan pembungkus jenazahnya berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak membungkus jenazahnya. Ia semasa hidup meletakkan kain kafan itu di depannya, tepatnya di tempat sujudnya. Asy-Syarani, Kitab At-Tabaqatul Kubra. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.